dipersembahkan oleh Kembali di Jurnal Pagi pemirsa, 251 rumah di Desa Denasri Wetan, Batang, Jawa Tengah rusak berat akibat diterjang angin puting beliung. Tidak itu saja, angin puting beliung juga menumbangkan sejumlah pohon. Kerusakan rumah warga terjadi pada bagian atap dan genteng rumah warga karena terbawa kencangnya hembusan angin yang datang bersamaan dengan hujan deras. Bahkan 3 rumah lainnya nyaris roboh. Menurut warga, kejadian angin kencang berawal ketika hujan deras mengguyur wilayah mereka. Kini warga masih menunggu bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki rumah mereka yang rusak. Sementara Kepala Desa Denasri Wetan Ahmad Abdullah mengaku sudah mendata dan melaporkan kejadian angin kencang yang menyapu rumah warga ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Batang. Melihat atau segera ke lokasi yang kejadian sehingga langsung kita data per rumah-rumah itu yang kena musibah ada berapa, ternyata ada 251 tersebut, sehingga saya ngebel sama Pak Camat, Pak Dandan Ramil, Pak Kapolsek, dan itu langsung datang ke lokasi lapangan. Hari ini Cagup DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok kembali menyapa warga di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat. Sejumlah artis kembali mendatangi Rumah Lembang untuk bertemu dan menyapa langsung pasangan Cagup Cawagup Ahok Jarot. Maya dan Aura Kasih serta Andin, hari ini sejumlah artis lain juga menyambangi Rumah Lembang di Menteng, Jakarta Pusat. Artis yang hadir dalam kegiatan ini diantaranya Ari Wibowo, Ira Wibowo, serta Memes. Mereka mengaku mendukung Ahok berkat kinerjanya yang baik. Memes yang datang bersama rombongannya menyatakan pengelolaan sampah dan taman di ibu kota semakin rapi di bawah kepemimpinan Ahok. Dengan pertimbangan itu, Memes tidak ragu untuk memberikan suaranya pada 15 Februari 2017 mendatang. Secara kasat mata di Jakarta, taman-taman sudah tertata dengan rapi. Kemudian juga sampah-sampah juga udah ada yang mengurus. Kemudian juga ya kalau masalah macet sih itu tugas bersama ya, karena kan masih banyak pembangunan jalan raya dan MRT dan lain sebagainya. Senada dengan Memes, kakak beradik Ari Wibowo dan Ira Wibowo juga mengaku kedatangannya murni atas dorongan hati nurani dan bukan dibayar. Mereka memuji program kinerja Cagup nomor urut 2 Ahok Jarot dalam mengatasi banjir. Ini memang maksudnya kenyataan gitu, jadi bukan mengada-ngada kayak misalnya banjir di dekat rumah kita tuh ada satu jalan yang kalau hujan selalu banjir, selalu gitu ya, selama bertahun-tahun, kita 10 tahun tinggal di situ begitu, tapi 2 tahun belakangan tiba-tiba berhenti gitu ya. Jadi ini satu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri gitu. Sebenarnya kita berdua ini bukan orang yang terlalu suka ikutin politik ya. Ikutin sih ya, tapi nggak terlibat. Gitu. Maksudnya kita bukan golput, kita selalu memilih sebagai warga negara Indonesia, tetapi nggak sampai datang ke satu acara. Bahkan saya juga sering diundang oleh partai untuk gabung, saya selalu menolak ya kan. Cuman kali ini memang betul-betul nggak diundang. Nggak tetap aja kita memang mau datang karena kita yang mau support. Iya. Selain itu, pengusaha Hasnaini atau yang akrab disapa wanita emas yang sempat ingin maju menjadi Cagup DKI Jakarta juga turut hadir di Rumah Lembang. Hasnaini mengaku kedatangannya ke Rumah Lembang untuk bersilaturahmi. Meski belum menentukan pilihannya, Hasnaini mengaku bangga atas kinerja Ahok selama memimpin Jakarta. Saya mengatakan saya belum memilih, tapi yang jelas saya bersilaturahmi. Intinya begitu, dan saya mendukung kinerja beliau. Berarti nanti silaturahmi juga dengan saya dalam waktu dekat akan silaturahmi dengan Pak Sandiaga Uno. Saya sudah WhatsApp-WhatsAppan sama beliau. Rumah Lembang menjadi rumah aspirasi pasangan Ahok Jarot yang diperuntukkan bagi warga yang ingin bersilaturahmi dan memberikan masukannya terhadap perbaikan Jakarta. Rumah Lembang setiap harinya selalu diramaikan kedatangan warga, termasuk sejumlah artis terkenal. Tim Liputan Berita 1. Pasca calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama, jumlah warga yang datang ke Rumah Lembang meningkat. Tidak hanya warga, artis ibu kota pun ramai-ramai bertemu Ahok di Rumah Lembang.
Rumah Lembang menjadi titik pusat kampanye dan tatap muka Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan warga pasca dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Di rumah yang terletak di Jalan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat ini adalah tempat di mana Ahok bertemu dengan ratusan orang tiap harinya dan mendengarkan keluhan mereka. Tidak hanya warga biasa yang ingin bertemu Ahok di rumah Lembang, sejumlah selebriti juga terlihat mendatangi rumah Lembang. Hari ini artis yang sering melantunkan lagu berirama jazz, Andin, bertemu dengan Ahok di rumah Lembang. Andin menyanyikan 2 buah lagu sebagai ungkapan dukungannya kepada pasangan Ahok Jarot. Menurut penyanyi yang sedang hamil 7 bulan ini, Ahok adalah sosok pemimpin yang apa adanya. Sebagai ungkapan terima kasih, Ahok mendoakan anak yang tengah dikandung Andin kelak menjadi pejabat seperti dirinya. Menjadi pejabat. Amin, Pak. Lanjut ya. Selain Andin, artis Luna Maya juga sebelumnya bertemu dengan Ahok di rumah Lembang. Luna mengaku penasaran dengan sejumlah program yang ditawarkan Ahok. Sebab sebagai warga Jakarta, ia harus tahu lebih dulu program para calon sebelum menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2017 mendatang. Selain aktivitas tatap muka dengan warga dan para artis, Rumah Lembang juga menjadi salah satu titik pengumpulan dana untuk pemenangan Ahok Jarot. Dana kampanye yang terkumpul di Rumah Lembang sudah mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, di minggu kedua dibukanya posko pengaduan warga di rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Cagup DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama masih melakukan aktivitas kampanyenya seperti biasa. Untuk mengetahui kondisi di sana, kita langsung saja bergabung dengan Friendly Sagala dan juru kamera Bobby Tobing serta Aditya Eko Utomo. Friendly, apa agenda Ahok di sana? Ya Eliza, di minggu kedua dibukanya posko pengaduan warga di rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat ini, Ahok masih melakukan aktivitasnya seperti biasa, yaitu dengan menyapa warga yang telah sejak pagi memang menunggu di rumah Lembang ini. Dan hari ini Ahok menyampaikan tadi bahwa salah satu program ataupun permasalahan Jakarta yang akan menjadi fokus utamanya nanti ketika terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta kembali adalah membenahi masalah kesehatan di Jakarta. Karena Ahok menilai kualitas kesehatan warga DKI Jakarta saat ini sudah turun jauh dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Dan Ahok menilai rata-rata hidup orang Jakarta saat ini yaitu 78 tahun. Dan Ahok mengatakan nanti angka 78 tahun itu akan didorong lagi agar bisa warga DKI Jakarta agar bisa hidup menjadi sampai 80 tahun ke atas dengan berbagai program kerja yang akan dilakukannya bersama Jarod Saiful Hidayat. Dan Ahok mengatakan salah satu cara yang akan dilakukannya adalah dengan membuat ataupun menjalankan program vaksin gratis, yaitu untuk mencegah kanker serviks. Karena kita ketahui kanker serviks ini merupakan salah satu penyakit yang sangat mematikan bagi masyarakat, dan tercatat menurut data dari WHO sudah ada sekitar 5.919 orang Jakarta yang dinyatakan meninggal akibat kanker serviks ini. Dan karena memang biayanya yang cukup mahal, yaitu 750.000 per sekali suntik, untuk sementara memang Pemprov DKI Jakarta ataupun Ahok dalam hal ini akan merencanakan bahwa yang akan mendapatkan pelayanan vaksin gratis tersebut adalah anak-anak perempuan yang duduk di kelas 5 SD. Dan ini memang ditujukan agar dapat mencegah kanker serviks sejak usia dini. Ahok merencanakan nanti peraturan baru, yaitu bagi anak-anak nanti yang ingin masuk sekolah SD itu diharapkan orang tua harus segera melampirkan surat keterangan telah mendapatkan vaksin atau telah divaksin. Karena nanti apabila tidak melampirkan keterangan tersebut tidak akan diperbolehkan untuk masuk ke sekolah. Dan selain itu, untuk menunjang dari beberapa langkah tadi, Ahok juga merencanakan akan membangun satu rumah sakit di satu kecamatan. Hal ini adalah ditujukan untuk menekan biaya dari warga DKI Jakarta. Dan berikut adalah cuplikan wawancara kami dengan Basuki Cahayapurnama. Kesehatan banyak, misalnya kalau orang tinggal di rusun, itu pasti ada dokter, bidan, perawat yang tungguin. Anak-anak sekarang kalau kita datang ke kampung-kampung, kita tanyain, udah divaksin belum? Hampir semua divaksin. Karena saya meminta syarat
kalau mau masuk sekolah harus punya sertifikat vaksinnya lengkap. Nah, kita lagi dorong mau soal gigi. Tapi yang paling mengejutkan sebetulnya, ketika kami masuk jadi wakil gubernur di DKI, itu kan Oktober ya, 2012. Lalu banjir 2013. Lalu 2014 kami dapatkan data dari WHO, ternyata di Indonesia. Ya, Eliza, masih seputar agenda Ahok di rumah Lembang Menteng, Jakarta Pusat ini, calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya yang menyinggung salah satu surat dalam Al-Quran. Ia bertekad akan memperbaiki sikap dan ucapannya agar lebih baik ke depannya. Hal itu diungkapkan Ahok kepada seorang lansia yang datang ke rumah Lembang dalam kondisi sakit. Meski sakit, lansia tersebut sangat antusias memberi semangat kepada Ahok. Ahok pun yang semula duduk di kursi rela turun dari panggung untuk dapat berdialog langsung dengan lansia tersebut. Ahok menyadari sikap dan ucapannya selama ini memang kasar dan arogan. Cagup nomor urut 2 itu pun berjanji akan mengubah sikapnya dan meminta semua pendukung mendoakannya untuk dapat berubah menjadi yang lebih baik. Jadi anak yang saya udah ikutin beberapa nasihat teman-teman orang tua dari muda, ya memang saya harus memperbaiki sikap saya, Pak. Melalui peristiwa ini ya saya menyadari memang mungkin bawaan saya itu orang lihat itu mau apa aja gitu, Pak. Kita suka nantangin orang juga, Pak. Ya kadang-kadang saya udah renungkan, ya kita dikasih fisik yang kuat, yang baik, bukan buat nantang untuk berantem juga gitu, Pak. Ya saya pikir itu yang saya lagi berusaha, Pak, minta dukungan doanya supaya ini selamanya bisa berubah lebih baik, Pak. Ya. Pemirsa, sejumlah tokoh dari petinggi parpol melakukan pertemuan menyikapi situasi politik yang berkembang saat ini. Pertemuan diawali dari kunjungan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto ke Istana Negara sebagai kunjungan balasan terhadap Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam pertemuannya di Istana Kamis 17 November lalu menyatakan perbedaan politik yang muncul di masyarakat tidak boleh menyebabkan perpecahan bangsa. Presiden juga menyebut silaturahmi itu sebagai tradisi yang sangat baik, sementara Prabowo Subianto mengatakan walaupun mereka bersaing secara politik, namun berkomitmen tidak akan bersikap destruktif. Prabowo juga menegaskan tidak akan menjegal pemerintahan Jokowi. Pertemuan Jokowi dengan Prabowo merupakan kunjungan balasan setelah Jokowi mengunjungi kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor akhir Oktober lalu. Ini kunjungan balasan beliau. Dan saya kira saling mengunjungi, saling bersilaturahim adalah tradisi yang sangat baik di antara kita. Dan saya berharap budaya seperti ini juga sampai ke tengah, sampai ke bawah. Yang pertama, saya dengan Pak Prabowo tadi berbicara mengenai Indonesia, mengenai negara kita. Bagi kami berdua sama semangatnya, yaitu demi merah putih, demi NKRI. Terima kasih, beliau berkenan mengundang saya makan siang, Pak. Makan siang. Ikan bakar. Jadi kalau di Hambalang nasi goreng, di sini ikan bakar. Saya pun beri beberapa masukan, beliau sangat terbuka menerimanya. Kita punya pandangan-pandangan yang sama dengan berbagai hal, dan saya kira ini menguntungkan keutuhan dan persatuan bangsa. Selain pertemuan Jokowi Prabowo, Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga menggelar pertemuan dan konsolidasi politik pada hari Minggu kemarin. Setnov mengaku membahas jumlah hal penting antara lain terkait konsolidasi kedua partai dalam mengawal pemerintahan Jokowi JK. Menurut Setnov, Golkar dan PDIP akan memperkuat koordinasi untuk mengawal pemerintahan Jokowi JK dan memastikan pemerintahan berjalan efektif. Selain itu, Golkar dan PDIP juga akan tetap kompak dalam mendukung calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Kalau terkait dengan Pak Ahok dan Pak Jarot,
Partai Golkar yang memberikan dukungan terlebih dahulu terhadap Bapak Ahok, dan kemudian dukungan ini tentu saja harus dioperasionalkan bersama di dalam kerja politik bersama untuk memenangkan hati rakyat di DKI ini. Mengenai aksi 212. Selain itu, dalam aksi 212 Jumat mendatang, Agim juga akan mengerahkan 10.000 tim bersih-bersih untuk membantu menjaga kebersihan selama aksi digelar di kawasan Monas. Dan kita simak kembali wawancara Wahyu Ritonga bersama dengan Abdullah Gimnasiar di kantor MUI Jakarta. Bahagianya, terharu, senang sekali karena kita bisa secara bertahap menapaki sebuah persoalan dengan sikap-sikap yang semakin bijak. Yang paling penting dari semua ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Tadi itu yang 3 semangat itu ya, kalau ada masalah usahakan 3 semangat. 1, semangat bersaudara, bahwa kita tidak dengan musuh, ini saudara sebangsa. Karena kalau udah ada rasa bersaudara beda. Ada sayang, ada ingin menjaga, ingin melindungi, ingin memajukan. Tapi kalau semangatnya tidak bersaudara, apalagi semangat musuh, maunya saling merusak. Semangat bersaudara. Yang kedua, semangat solusi. Kita harus membiasakan kalau ada masalah itu otak kita tuh gimana nih solusinya, bukan hanya mempermasalahkan masalah. Yang ketiga, semangat sukses bersama. Jadi kita ini kan punya kelebihan kekurangan, kalau saling melengkapi bagus. Nah, alhamdulillah kita bisa menyimak tadi sehingga yang pada awalnya seperti yang seakan berseberangan, sesudah ada komunikasi yang bagus difasilitasi oleh Ketua Majelis Ulama, baik dari gerakan iya GPF MUI juga dengan Kapolri bisa bertukar pikiran intens sehingga ada solusi yang terbaik insya Allah. Bagaimana melihat bahwa kan Kapolri menghimbau untuk nantinya aksi dan ibadah dilakukan di Masjid Istiqlal, sementara pada aksi 4/11 kemarin kita sama-sama tahu Masjid Istiqlal tidak bisa menampung jutaan massa. Ini gimana Agi melihatnya? Oh iya, memang sangat wajar karena setiap pihak kan ingin berbuat yang terbaik. Dari gerakan pengawal fatwa juga ingin yang terbaik buat umat dan bangsa, polisi juga ingin yang terbaik, tinggal dikomunikasikan. Nah, sesudah saling berkomunikasi, kan masalah terbesar itu adalah masalah komunikasi ya. Kalau komunikasi dengan niat baik, dengan cara yang baik, hasilnya kan jauh lebih baik. Lalu dukungan sendiri kita juga mendapat informasi nih bahwa nantinya pada hari Rabu akan menggelar aksi doa dan zikir bersama Panglima TNI juga di Bandung dengan mengerahkan 10.000 santri. Itu boleh diceritakan ke kita? Oh iya, hari Rabu itu Panglima minta untuk ada kegiatan bagaimana NKRI milik kita bersama. Ya, karena memang begitu kenyataannya. Jadi dari pesantren bukan 10.000, 5.000 kalau santri, mungkin dengan jamaah lainnya. Dan dengan berbagai elemen nanti mungkin akan gabung di sana. Lalu dukungan Agim nanti pada aksi 2 Desember mendatang itu apa aja dan mengerahkan berapa santri yang akan dikirimkan ke Jakarta? Jadi kalau santri dan jamaah yang akan ikut bebas ya. Tetapi kalau yang nanti gabung dalam bendera itu biasanya harus mendaftar nama dan dibagi kelompok dan tugas, karena lebih ke tim khidmat, bagian nyapu, bersih-bersih, beres-beres, rapi-rapi. Kalau kemarin kan 1.500 waktu tanggal 4 itu membantu yang tim lainnya. Mudah-mudahan sekarang 10.000 tim kebersihan ikut bisa bantu beres-beres selain mengikuti acara itu juga. Baik, lalu harapan Agim sendiri selaku salah satu ulama yang ikut aksi dan juga himbauan kepada umat yang nanti ikut aksi itu apa aja? Ya, karena ini aksi adalah aksi super damai, sebetulnya bukan aksi sih. Ini tuh reaksi atas perbuatan seseorang dengan cara yang super damai. Nah, gitu. Ini kita niatkan menjadi dakwah. Karena dengan jumlah orang yang sangat banyak, kalau niatnya baik, caranya baik, perkataan baik, hasilnya juga akan menjadi baik-baik. Dan Allah itu sangat mencintai kebaikan. Mudah-mudahan seluruh dunia bisa melihat betapa umat Islam itu bisa menyelesaikan persoalan walaupun dirinya terluka, tapi dengan cara-cara yang terhormat, baik. Masya Allah, indah kan?
Ya, dan kita bisa melakukannya ya. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi ke belahan dunia yang lain. Kalau ada masalah penistaan dan sebagainya, tetap bisa disikapi dengan akhlakul karimah. Kita bela Quran dengan akhlak Al-Quran. Ketika Siti Aisyah ditanya, Siti Aisyah bagaimana akhlak Rasul? Akhlak Rasul adalah Al-Quran. Jadi kalau mau menjadi pembela Quran, memang kita harus belajar. Ya, pemirsa, ini kita simak. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, maksud kami calon Gubernur DKI nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono pada Sabtu pagi membuka acara Jalan Sehat. Di sela-sela kegiatan hari ini, Agus menyampaikan kekecewaannya atas sikap pemerintah DKI yang menskor sejumlah pegawai lepas dinas kebersihan. Skorsing ini menyusul munculnya foto bersama antara pasukan oranye dengan spanduk paslon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Agus Silvi. Sebanyak 63 orang pasukan oranye diskors oleh pemerintah DKI Jakarta hingga masa kontrak mereka habis. Berfoto dengan banner saya. Nah, jadi ada banner gambar saya dengan Pak Silvi. Ya, saya tentu bersimpati. Ya, saya bersimpati. Apa harus seperti itu? Ya, mereka juga tidak ada niat-niat buruk, saya yakin. Kemudian saya dengar di skors, tentu ya saya prihatin. Ya, saya dan Pak Silvi prihatin dengan kejadian seperti itu. Saya tentu inginnya hanya bisalah melihat masyarakat itu bahagia, kemudian juga menikmati proses demokrasi ini dengan baik juga, begitu. Apa ia perlu sampai di skor seperti itu? Ya, mereka tidak punya niat jahat, mereka juga mungkin polos, kasihan. Tiba-tiba gara-gara foto dengan banner yang ada gambar saya dan Bu Silvi, pulang-pulang ke rumah menceritakan kabar buruk kepada keluarganya. Saya pikir itu apa ya? Saya sih cukup prihatin lah, sangat prihatin dengan kejadian itu. Ke depan mungkin Mas Agus timnya akan lebih hati-hati lagi agar tidak terjadi seperti ini lagi atau seperti nggak ada urusan dengan tim. Itu bukan tim kita, tetapi masyarakat kan siapapun masyarakat kita. Apa salah gitu ketika foto gitu dengan siapapun dimanapun? Kok menurut saya itu berlebihan ya kalau sampai harus diskors begitu, dan itu bisa foto dengan siapa saja ya, tidak ada himbauan. Apa salahnya? Kalau menurut saya sih nggak ada salahnya, foto saja begitu. Itu tidak melanggar artinya menurut saya ya berlebihan lah kalau sampai harus diskors gitu. Kalau diingatkan mungkin karena apa, tetapi apa yang dilanggar saya juga nggak tahu begitu, apa yang dilanggar dari itu. Ya, dan kembali di kabar siang, pemirsa, larangan untuk berdemo ke Jakarta pada 2 Desember mendatang berlaku di sejumlah daerah. Gubernur Samarinda melarang warganya untuk pergi ke Jakarta mengikuti aksi. Sementara di Sukoharjo, Jawa Tengah, Kapolda mengimbau agar warga tidak pergi ke ibu kota. Meningkatkan kewaspadaan. Tanggal 25. Gubernur Kalimantan Timur Awang Faruk Ishak meminta agar warganya tidak mengikuti aksi unjuk rasa damai 2 Desember di Jakarta. Pemerintah Provinsi Kaltim mempersilahkan warga berdemo di daerah tanpa harus ke ibu kota agar bisa menyampaikan aspirasi dengan baik tanpa mengganggu ketertiban umum. Aspirasi, demo, sampaikan dengan baik. Sementara di Sukoharjo, Jawa Tengah, terdapat spanduk imbauan agar warga tetap berada di daerah dan tidak ikut demo ke Jakarta. Untuk mengantisipasi kepergian warga, petugas pun memasang spanduk berisi "Kami percaya penyidikan Ahok oleh polisi". Ada 35 spanduk yang akan dipasang di sejumlah tempat strategis untuk menahan warga agar tidak ke ibu kota. Di Bogor, Jawa Barat, sejumlah perusahaan otobus diminta tidak mengangkut para demonstran yang akan pergi ke Jakarta. Pemilik perusahaan mengaku resah karena didatangi orang yang mengaku sebagai petugas kepolisian berpakaian preman. Meski begitu, pemilik bus memang tidak akan menyewakan kepada pengunjuk rasa karena khawatir jika terjadi kerusuhan. Tim TV One mengabarkan. Sementara itu, warga Nusa Tenggara Timur mendatangi rumah Lembang di Menteng, Jakarta Pusat hari ini. Cagup Ahok dan Cawagup Jarot menyambut kedatangan mereka.
Ya, warga asal NTT yang tinggal di Jakarta ini mendukung pasangan nomor urut 2, Ahok dan juga Jarot. Bahkan masyarakat di timur Indonesia ini menggelar deklarasi dukungannya. Ada 1.000 masyarakat NTT yang berdomisili di Jakarta. Rata-rata mereka mendukung dan akan memilih Ahok Jarot. Dukungan ini juga sebagai bentuk kebinekaan masyarakat DKI yang memilih pemimpin tanpa memandang suku, agama, dan golongan. Sementara Ahok tidak mau mengumbar janji, ia akan membenahi Jakarta ke depannya. Ya, berbagai kegiatan kampanye diikuti pasangan calon yang maju dalam Pilkada DKI pada Jumat kemarin. Jarod Saiful Hidayat mendapat penolakan dari warga Petamburan, Jakarta Pusat. Sementara Sandiaga Uno menyoroti nasib guru honorer. Calon Wakil Gubernur nomor urut 1 Silviana Murni mengunjungi pondok pesantren At-Itkon di Cengkareng, Jakarta Barat kemarin. Mpok Silvi berencana menggalakkan kembali kegiatan keagamaan yang sempat terhenti. Tak terbatas kegiatan agama Islam saja, tapi juga agama lain. Silvi juga akan memberikan tunjangan kepada para tenaga didik formal maupun informal. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari silaturahmi Silvi ke pondok pesantren At-Itkon. Sementara di rumah Lembang, calon gubernur petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok menemui sejumlah pendukungnya. Ahok berjanji akan mengganti lampu yang ada di ibu kota Jakarta untuk penerangan lebih baik. Sementara pasangannya Jarod Saiful Hidayat menggelar belusukan ke Petamburan, Jakarta Pusat. Sekelompok orang berusaha menghadang Jarod. Ketegangan pun tak terhindarkan. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Sandiaga Uno Jumat siang berkampanye di kawasan Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat. Lagu Mars pemenangan Anies Sandi menyambut kedatangan cawagup pasangan Anies Baswedan ini. Tepat di Hari Guru Nasional kemarin, Sandi berjanji akan lebih memperhatikan nasib para guru honorer agar menjadi lebih baik. Tim TV One mengabarkan. Lain adalah ajakan untuk melakukan rush money, pengambilan, penarikan uang dari tabungan yang dimiliki masyarakat di bank-bank, dan itu diunggah oleh seseorang yang kita tangkap, yang inisialnya AR ini ya, jadi seorang guru ternyata, guru SMK itu, yang berdomisili di daerah Penjaringan, Jakarta Utara. Ya tentu kita ingin minta pertanggungjawaban hukum. Kenapa dia melakukan itu? Karena itu sesuatu yang tidak benar. Ini kan bisa menimbulkan suatu suasana yang panik, kecemasan dalam masyarakat. Makanya kami jauh-jauh hari katakan itu adalah hoax yang tidak perlu harus diikuti. Sekarang kita tunjukkan bahwa Polri tidak main-main dengan pelaku-pelaku seperti ini. Ini pembelajaran bagi kita semua bahwa tidak dibenarkan melakukan penyebaran info yang menyesatkan publik. Hoax ini tidak dibenarkan. Kita bertransaksi elektronik itu sudah diatur dalam hukum. Undang-Undang 11 2008 tentang ITE. Oleh karena itu, kepada masyarakat, ya kita mohon bijak dan arif menggunakan transaksi elektronik itu, jangan untuk tujuan-tujuan yang tidak baik. Itu aja pesan. Dari motif ataupun alasan pelaku sendiri melakukan atau mengunggah ajakan tersebut, itu apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan setelah dilakukan pemeriksaan mungkin pada saat pengungkapan? Ya, penyidik kita masih menyelidiki aktor intelektual ini ya. Apakah ini ada grand design ya dari kelompok-kelompok tertentu, ini masih kita coba cari. Tapi sementara dia bilang hanya iseng ya, ikut-ikutan lah gitu. Tapi ini walaupun ikut-ikutan iseng sesuatu yang tidak dibenarkan. Dia harus menyadari resiko dari tindakan-tindakan ya yang tidak bertanggung jawab seperti ini ya. Jadi kita tidak berhenti di sini, kita sedang menyelidiki aktor intelektual dari kegiatan-kegiatan ini. Dampak dari Rasmani itu sebenarnya seperti apa sih? Mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat yang sudah tahu bahwa penyebaran ini, isu ini kan berawal dari iseng, tapi ternyata menimbulkan dampak yang cukup signifikan. Dampaknya seperti apa? Ya, Rasmani itu bisa berakibat kalau akhirnya masyarakat percaya dengan ucapan-ucapan dia, kemudian masyarakat melakukan penarikan uang secara masif di bank-bank yang ada. Tentu kan ini bisa menimbulkan gejolak, ya. Bisa membuat suatu kondisi perekonomian tergoncang. Ini bukan sesuatu yang diharapkan. Jadi ini tidak bagus, tidak baik, tidak benar gitu. Kondisi perekonomian kita baik, bagus, pertumbuhan bagus. Kemudian orang tiba-tiba menghasut publik untuk tidak percaya kepada lembaga perbankan, itu tidak dibenarkan. Itu adalah sesuatu yang tidak bagus ya untuk dalam rangka menyesatkan publik. Nah baik Pak, terkait dengan penangkapan tersebut kan yang sudah diungkap ini 1 orang. Dan tapi sebelumnya kalau kita tahu bahwa Pak Boy sebelumnya sempat melakukan rilis juga, dan terkait ada beberapa orang yang mungkin terkait dengan penyebaran isu tersebut. Nah apakah memang pelaku ini tunggal, apakah nanti akan lagi pelaku-pelaku lainnya seperti yang sempat disebutkan sebelumnya? Ya, kita ingin melihat ingin membuktikan lah apakah ini sistematis atau tidak. Apakah ini tunggal atau ini adalah kelompok. Ini masih dalam pendalaman. Yang jelas di lainnya juga kita sama-sama juga melakukan pendalaman, penyidikan. Antara lain kan contohnya lah
adanya hoaks seolah-olah Bapak Kapolri memerintahkan Kabar Reskrim untuk melakukan penangkapan kepada Pak Amin Rais, kan itu sesuatu ingin menimbulkan keresahan dalam publik. Itu salah satu juga kita berhasil temukan juga orang itu, sudah dalam penyidikan juga. Pasal yang disangkakan mungkin seperti apa Pak, dan ancamannya? Ini kategorinya menyebarkan informasi bohong, menghasut, menebar kebencian. Jadi kebohongan, kebencian yang provokatif ya. Itu bisa juga dalam hal ini penyidik mengarahkan ke pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik. Ancaman hukumannya berapa? 6 tahun penjara. Nah ini kan tadi ada yang menarik nih, kalau kita berbicara tentang ancaman hukuman ini berarti di atas 5 tahun kan Pak? Nah ini kan ternyata pelaku sendiri saat ini tidak ditahan, mereka harus wajib lapor. Apa alasannya atau indikator dari pelaku tersebut tidak ditahan? Kalau kita melihat kan harusnya kalau misalnya di atas 5 itu biasanya ditahan. Nah ini bagaimana Pak? Iya, setelah selesai dalam pemeriksaan, kemudian penyidik minta pernyataan kepada dia dan melihat yang bersangkutan profesinya adalah guru, ya, kemudian masih punya anak yang masih kecil-kecil. Itu diputuskan oleh penyidik untuk tidak dilakukan penahanan dan wajib lapor saja. Karena kita tahu bahwa semua tersangka itu tidak wajib untuk ditahan. Artinya bisa ditahan dan bisa tidak ditahan. Baik, mungkin terakhir Pak Boy, ada himbauankah kepada masyarakat kan terkait dengan penggunaan media sosial dan sebagainya agar tidak menimbulkan dampak-dampak seperti yang sekarang sempat beredar seperti ini? Ya, kepada seluruh masyarakat Indonesia, marilah kita sama-sama secara baik terkait dengan masalah konten informasi di media sosial, terutama kepada para netizen. Mari kita patuhi dengan menghormati hukum-hukum yang ada. Kita luruskan niat kita dalam bertransaksi elektronik itu adalah untuk tujuan yang baik. Janganlah untuk menebar kebencian, menghujat orang, kemudian menghina, kemudian dengan tujuan-tujuan melakukan penipuan, apalagi ya tujuan-tujuan ingin memecah persatuan dan kesatuan bangsa kita. Sangat mahal resikonya. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan saja, misalkan untuk menumbuhkan suatu semangat saling asah dan asuh, memberikan penyebarluasan ilmu yang bermanfaat untuk masyarakat lainnya, ilmu-ilmu agama yang bermanfaat, ilmu-ilmu masalah kaitan kebangsaan yang harus kita sosialisasikan di medsos. Jadi untuk tujuan yang positif, himbauan kita adalah itu. Baik, terima kasih Pak Boy atas informasi dan waktunya. Ya, baik Alfat dan juga pemirsa, itulah sedikit penjelasan dari Kadif Humas Mabes Polri, Jenderal Boy Rafli Amar, yang mengatakan bahwa memang hingga saat ini khususnya untuk penggunaan media sosial maupun internet harusnya digunakan dengan positif agar nantinya tidak menimbulkan dampak-dampak seperti yang sempat terjadi dalam belakangan kurun waktu saat ini. Untuk sementara itu yang dapat kami kabarkan dari Mabes Polri, kami kembalikan ke Anda di studio Alfat. Baik, terima kasih Denny Swastika, semoga bisa jadi perhatian dari para